Oke, baik, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya saya lebih berkarya dalam membuat video. Ya, kembali lagi ke pokok pembahasan, yaitu pemimpin dan kepemimpinan. Pada dasarnya kita harus pahami dulu apa pemimpin dan kepemimpinan itu. Pemimpin dan kepemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian suatu beberapa tujuan. Dahulu orang menyatakan bahwa pemimpin yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu merupakan ciri bahwa psikologis yang dibawa sejak lahir, khususnya pada dirinya, dan tidak dipunyai oleh orang lain, sehingga dia tersebut sebagai born leader, dilahirkan sebagai pemimpin. Karena itu sifat-sifat kepemimpin tidak perlu diajarkan pada dirinya. Yang bisa dikemukakan, yang dapat dikemukakan itu adalah sebagai yang pertama, pemimpin itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi suatu situasi khusus, sebab dalam suatu kelompok yang melakukan aktivitas tertentu punya tujuan dan peralatan khusus. Pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristiknya itu merupakan fungsi dari suatu khusus tadi. Yang kedua, pada umumnya pemimpin itu juga memiliki beberapa sifat superior melebihi kawan-kawan lainnya, melebihi para pengikutnya. Paling sedikit dia harus memiliki superioritas dalam satu atau dua kemampuan keahlian. Dari kita tahu kepemimpinan ada juga unsur-unsur yang bisa membawa seorang bisa menjadi seorang pemimpin, yaitu yang pertama, kemampuan mempengaruhi orang lain. Itu sangat penting. Kemampuan mempengaruhi orang lain itu agar bisa memperlancar kegiatan, ada khususnya ciri-ciri karakteristiknya masing-masing. Yang kedua itu kemampuan menggerakkan tingkah laku bawah atau orang lain. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Yang paling penting untuk diingat yaitu pribadi pemimpin dan bentuk kepemimpinan yang bagaimanakah yang paling cocok bagi kepentingan kelompok dalam kondisi serta situasi tertentu. Kelompok individu yang sehat lahir batin dan inteleknya pasti akan memiliki seorang pemimpin dengan sifat-sifat kepribadian utama dan intelek. Misalnya, dia memiliki inteligensi tinggi, imbang emosinya bersifat terbuka, demokratis, dan sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi pada anggota kelompoknya. Dia tidak hanya harus mampu memberikan tata tertib, peraturan, perintah, dan instruksi saja, akan tetapi dia juga harus mampu menerima pesan dan informasi dari lingkungan atau para pengikutnya. Mendekatnya semua kualitas kepemimpinannya harus memenuhi persyaratan, dan kualitas kepemimpinan harus yang dibutuhkan oleh situasinya. Jadi dikaitkan dengan totalitas situasi dari pemimpin di dalam kelompoknya. Tadi kita menjelaskan unsur-unsur, sekarang kita
Lanjut ke etika seorang pemimpin untuk memberikan landasan kepada setiap anggotanya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah sikap kritis dan rasional. Artinya berani membentuk pendapat sendiri dan berani bersikap tegas sesuai dengan rasa tanggung jawab. Etis atau susila. Maka etika profesi mengunggah pemimpin untuk bersikap rasional dan kritis terhadap semua norma, termasuk norma tradisi, norma hukum, etik, kerja, dan norma-norma sosial lainnya. Yang kedua, bersikap otonom atau bebas tanpa pekerjaan, mempunyai pemerintah. Maksudnya berhak untuk membuat norma dan hukum sendiri sesuai dengan suara hati nurani yang tulus bersih. Dengan otonomi ini bukan berarti sang pemimpin dapat berbuat semau sendiri atau bisa bertingkah laku sewenang-wenang, melainkan dia bebas memeluk norma-norma yang diyakini sebagai baik dan wajib melaksanakan untuk membawa anak buah pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu memberikan perintah dan larangan-larangan. Maksudnya yang harus ditaati oleh setiap anggota, misalnya seorang pemimpin, orang tua, keluarga, sekolah hukum, agama, negara, dan lain-lain. Setiap subjek yang dikenai perintah dan larangan itu harus bertanggung jawab dalam setiap langkah dan perbuatan, karena itu praktis manusia, khususnya pribadi pemimpin harus etis, yaitu harus susila dan baik, serta senantiasa bisa bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja videonya. Jika ada kesalahan kata